alasan untuk sebuah pertolongan. Di suatu kampung di kaki gunung hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Upik Mani namanya, berwajah cantik, perilaku baik. Upik Mani beranjak remaja, sedangkan ibunya kira-kira berumur 50 tahun. Orang-orang memanggil orang tua itu Mak Timah. Mak Timah tinggal di pondok yang sederhana. Mak Timah sering pergi ke hutan untuk mencari talang. Talang digunakan untuk membuat lemang. Lemang dijual di dekat perkampungan tidak jauh dari rumahnya. Lemang masakan Mak Timah terkenal enak rasanya. Pada suatu hari, Mak Timah dan Upik Mani mencari talang lebih jauh dari biasanya. Saat Upik Mani ingin menerbangkan ladinya ke talang, terdengar suara dari sebelah kiri Mak Timah talang besar. Apakah suara jin atau suara setan? Mak Timah, Upik Mani, tolong saya berada di bagian talang besar di sebelah kiri Umak. Siapa kau? Jin atau hantu? Saya bukan jin ataupun hantu. Saya manusia biasa yang dikutuk penyihir di dalam talang besar ini. Saya hanya memiliki satu kesempatan untuk berbicara. Hanya Emak dan Upik yang bisa menolong saya, Kata orang yang meminta tolong itu. Apakah kau mau berjanji tidak akan melukai kami? Saya berjanji tidak akan melukai kalian. Saya berjanji akan menolong kalian. Baiklah, saya akan menolongmu, kata Mak Timah dengan tegas. Mak Timah dan Upik Mani mengambil ladang dan memotongnya, lalu membelah. Alangkah kagetnya mereka. Yang keluar bukannya manusia, tapi seorang ular. Mereka bersiap-siap untuk berlari, tetapi tiba-tiba sang ular tertunduk. Terima kasih telah menolongku. Memang aku bersisik dan panjang, tapi sebenarnya aku itu manusia. Karena mereka menjadi iba, mereka pun membawa dia ular sang ular pulang. Dengan senang hati, Upik Mani dan Mak Timah membuatkan rumah untuk sang ular dari kotak kayu, daun pisang, dan kayu. Karena mendapatkan tempat tinggal yang sangat enak, sang ular pun jadi senang tinggal di sana. Tetapi Mak Timah dan Upik Mani tetap bekerja seperti biasa, menjualan lemang. Uangnya digunakan untuk membeli lauk pauk. Lalu ikan akan dibagi setengah untuk sang ular. Karena sang ular mendapatkan makanan yang cukup, sang ular pun menjadi gemuk. Tapi saat ular bosan, dia akan bermain ke pohon. Pada suatu hari, orang-orang penduduk di sana melihat kalau sang ular itu. Lalu muncullah sebuah fitnah.
ada ular di rumahnya Mak Timah sama Upik Mani. Iya, ular siapa tuh ya? Apakah itu suaminya Upik Mani? Karena banyak pemuda yang selalu datang tidak diterima Mak Timah. Iya, berarti kalau dia yang membuat lemang kalau dia menjadi suami Upik Mani, berarti yang membuat lemang enak ini dia dong. Iya, ya udah. Kalau besok-besok kita nggak usah beli aja ya lemang mereka. Iya, ya udah kita sebarin dulu ya. Oke. Lalu fitnah itu disebarkan ke semua penduduk. Lalu Mak Timah dan Upik Mani tidak tahu mereka membuat lemang. Lalu mereka mau menjual, tapi tidak ada satu orang pun yang mau membeli lemang masakan Mak Timah. Karena telah bertahun-tahun dan berbulan-bulan tidak ada yang membeli, Mak Timah dan Upik Mani pun berpindah bekerja dari menjual lemang menjadi pencari kayu bakar. Karena kondisi seperti ini, sang ular pun bermimpi. Ular, kau besok akan berganti kulit. Kulit lama kau berikan ke Mak Timah dan Upik Mani, lalu bakar. Nanti ada 3 jentikan. Lalu jentikan terakhir, mintalah kepada mereka untuk hilangkan dari kutukan penyihir wahai sang ular. Karena sang ular sedang tertidur enak, dia terbangun. Dia bergegas-gegas untuk mencari Mak Timah dan Upik Mani. Mak Timah, Upik Mani. Mereka mencari kemana-mana, tapi ternyata Upik Mani dan Mak Timah bersiap-siap untuk pergi ke hutan. Lalu sang ular pun bilang, Mak Timah, saya tadi mimpi kalau cobalah kau membakar kulit lamaku. Nanti ada 3 jentikan, minta sebuah permintaan. Dan terakhir permintaannya, hilangkan aku dari sihirnya penyihir. Karena mendapatkan soal seperti itu, Mak Timah tak jadi pergi ke hutan. Dia cari kayu, dia ambil dan dia bakar. Sang ular memberikan kulit lamanya. Lalu muncul 3 jentikan. Permintaan pertama, Mak Timah dan Upik Mani ingin kebun talang yang sangat luas. Muncullah. Lalu yang kedua, Upik Mani pengen banget. Dia mendapatkan sawah yang sangat besar dan luas. Muncul yang ketiga, Upik Mani dan Mak Timah pun berdoa, tolong untuk hilangkan sang ular dari sihirnya penyihir. Tiba-tiba muncullah sebuah asap. Asap itu menutupi sang ular. Lalu asap itu mengecil dan hilang. Muncul seorang pemuda yang gagah dan berani. Terima kasih Mak Timah dan Upik Mani karena telah menolongku. Terima kasih juga. Walaupun sang pemuda itu bukan sang ular, tetap tinggal di sana. Pada suatu sore, Mak Timah sedang mengurus kayu. Lalu pemuda datang. Mak Timah, apakah ku boleh menikahi Upik Mani? Nikahilah. Karena itu, besok harinya Upik Mani dan Mak Timah bersiap-siap untuk bekerja, untuk memisahkan. Lalu mereka pun hidup bahagia, pemuda dengan Upik Mani. Karena Upik Mani bisa bekerja seperti biasa untuk menjual lemang, sedangkan pemuda mengolah sawah. Pesan moralnya teman-teman, bila kita ikut
ikhlas menolong seseorang, maka kita akan dapat yang lebih baik.